Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu berlalu begitu cepat, tiba-tiba Desember, tiba-tiba sudah akhir semester gitu ya. Ketemu saja belum, materi juga belum sampai pada target, ya bagaimanapun kecepatan kuliah daring dan biasa nampaknya beda. Oke lah, sehingga memang kemudian juga ada hari besar, ada masuknya mundur, sehingga terpaksa harus ada tambahan, gak masalah, prinsip-prinsip uji hipotesis Anda sudah paham, soal nanti tesis Anda memerlukan apa, kalau soal keterampilannya itu bisa dipelajari, tetapi bagaimana menafsirkan dan seterusnya belajar pada kuliah ini. Oke ya, silahkan yang bertugas untuk presentasi, yang lain nyimak, siapa tahu nanti Anda harus menggunakan seperti ini atau mirip ini untuk penelitian Anda. Yuk, siapa yang harus presentasi segera? Pak Nur Azizah dan kawan-kawan, siapa ini yang mau presentasi? Iya, Bu. Iya. Saya belum masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kepada kami untuk mempresentasikan kajian mengenai ANOVA dua arah. Kelompok kami ada 4 anggotanya. Yang pertama itu Nur Azizah Thohiro, kemudian Rizky Putri Ramadhani, ketiga Farhani Sodik, dan keempat Fania Nur Azizah. Nah, untuk uji two-way ANOVA dengan SPSS ini, untuk konsep dasar ujinya, itu yang pertama yaitu uji two-way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau faktor. Bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Persyaratan penggunaan uji two-way yaitu yang pertama sampel berasal dari kelompok independen, kemudian data itu terdistribusi normal dan varian antar kelompok harus homogen. Nah, kita langsung menuju ke contoh kasusnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi biologi SMA saya ulangi kuat. Saya ulangi ya. Untuk contoh kasusnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi biologi SMA berdasarkan metode pembelajaran dan jenis kelamin siswa menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nah, peneliti memilih 4 kelas dari 10 kelas 10 yang ada di SMA itu sama SMA ini menerapkan pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan. Halo, dari stop dulu.
4 kelas yang dipilih. Nah, halo Mas, stop dulu. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bukan treatment ya nak. Jadi kalau penelitianmu eksperimen, 2 faktor, itu artinya ada 2 treatment yang diberikan kepada unit percobaan atau penelitian. Misal satu faktornya adalah, kok sebut apa ini tadi? Apa ini? Model pembelajaran atau apa ini? Ya, model pembelajaran. Oke, itu faktor. Tapi faktor satunya lagi jenis kelamin. Nah, dalam prakteknya seperti ini, ya hampir tidak dilaksanakan di sekolah. Anda bikin kelas khusus laki-laki, Anda bikin kelas khusus perempuan. Nah, jadi misalnya laki-laki dan perempuan di sini jangan dibaca sebagai laki-laki dan perempuan, nah. Tetapi ini ganti dengan media atau waktu belajar atau apalagi yang treatment, ya treatment media, waktu belajar, jenis S-nya, banyaknya PR, macam-macam lah. Misalnya yang treatment, kalau jenis bukan treatment perempuan ini diganti menjadi media. Satunya adalah LKS cetak, satunya LKS online misalnya. Itu treatment, nak. Tetapi kalau jenis kelamin itu sesuatu yang sudah melekat pada subjek tersebut. Oke? Lanjut, setiap ada laki-laki perempuan nanti dibaca sebagai media. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada perbedaan kemampuan berpikir siswa berdasarkan jenis kelamin, itu diganti. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir siswa yang menggunakan media ini dan ini, gitu ya. Yang treatment. Oke, lanjut. Lanjut. Ibu hanya mengomentari kasusnya. Loh, malah mandek. Oke. Sebentar. Nah, untuk kelas D1 itu menggunakan modul yang berbasis inquiry, dan kelas D2 itu menggunakan LKPD yang berbasis PBL, kemudian kelas E1 itu menggunakan LKPD berbasis PBL, dan kelas E2 menggunakan modul berbasis inquiry. Nah, gitu ya. Karena jenis kelamin itu bukan treatment. Bisa saja Anda meneliti seperti ini, sekolahnya memang memisahkan siswa laki-laki dan perempuan, tapi ini cocok seperti ini, itu cocok untuk kasus ANAFA 1 faktor, tetapi dalam rancangan acak kelompok atau randomized block design. Ada blok laki-laki, ada blok perempuan. Suatu saat kalau Anda memerlukan, Anda cari di buku randomized block design, tapi tetap hanya 1 treatment. Oke, lanjut. Nah, ini adalah datanya. Untuk yang bagian kiri, itu hasil belajar kemampuan berpikir kritis, yang inquiry dan PBL, kemudian yang tengah itu kode strategi pembelajarannya untuk inquiry 1 dan PBL 2, dan yang terakhir yaitu penggunaan modul dan LKPD dengan kode 1 dan 2. Nah, ini
peneliti akan memilih 2 kelas D dan E secara acak dari 4 kelas yang ada di SMN 1 Yogyakarta. Kemudian di setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan penggunaan modul dan penggunaan LKPD. Dari 4 kelas yang sudah terbentuk, diterapkan strategi pembelajaran inquiry dan problem based learning di masing-masing kelas berdasarkan penggunaan modul dan LKPD seperti yang tadi disebutkan. Nah, untuk proses analisisnya yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Untuk hipotesis 1 nanti H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti metode pembelajaran inquiry yang A dan PBL yang B. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti metode pembelajaran inquiry dan PBL. Untuk hipotesis yang kedua, H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan modul dan LKPD. Kemudian alternatifnya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan modul dan LKPD. Dan yang hipotesis ketiganya, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan penggunaan modul dan LKPD terhadap kemampuan berpikir kritis. Dan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan penggunaan modul dan LKPD terhadap kemampuan berpikir kritis. Untuk alfanya menggunakan 0,05, kemudian kriteria keputusannya yaitu H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian langkah-langkahnya untuk ujian ANOVA 2 jalurnya, yang pertama sebelum menguji, yaitu yang menguji normalitas residual standar dulu. Kemudian yang kedua yaitu menguji homogenitas. Dan yang terakhir itu langsung uji ANOVA 2 faktornya. Jika Lanjut Mas, ini nggak usah dijelaskan satu-satu. Nah, oke, lanjut. Ya. Nah, langsung ke langkah-langkah SPSS 2W ANOVA-nya. Nah, ini yang pertama yaitu buka SPSS, kemudian pilih variabel view yang di sebelah kanan bawah itu, kemudian masukkan kode X1, X2, dan Y, seperti yang ada ditampilkan di gambar. Kemudian, untuk kolom label, itu diisi pada X1, yaitu metode pembelajaran, kemudian yang X2 yaitu penggunaan modul dan LKPD, dan Y itu kemampuan berpikir kritis. Mas Mbak yang lain mengikuti praktek. Kemudian untuk ini kita klik. Kemudian selanjutnya kita klik di titik-titik yang bagian kolom values itu, diklik kemudian muncul values label. Nah, itu kita masukkan kode yang sudah kita tentukan di Excel yang sudah dikirim itu. Nah, untuk kode yang 1 itu adalah kita pilih, kita tentukan LKPD atau modul tadi. Kemudian klik OK. Nah, kemudian ditulis lagi yang kedua, LKPD atau modul. Kemudian klik OK. Begitu terus selanjutnya. Yang strategi pembelajaran juga. Kemudian ini kita kembali ke data view. Kemudian masukkan data. Yang pertama, yang X1 itu metode inquiry, kodenya 1. Kemudian metode PBL, kodenya 2. Kemudian yang X2 itu LKPD,
tentukan ya kodenya itu yang satu LKPD, kemudian yang kedua modul, urut dari atas bawah, lurus kolom X2 itu. Kemudian yang Y kita masukkan nilai dari kemampuan berpikir kritis. Seperti itu. Nah, kemudian kita uji dulu normalitas dari data, klik analyze yang ada di atas. Nah, itu kemudian kita pilih general linear, kemudian pilih univariat. Seperti kemarin ya. Kemudian, Mbak Mas, kalau sekiranya terlalu cepat demonya, itu bisa menginterupsi, minta diulang atau minta dilambatkan. Kalau bisa diikuti ya syukur. Lanjut. kemudian masukkan Y pada descendant variable, itu yang panah ke kanan. Awalnya kan tadi datanya ada di sebelah kiri, kemudian kita pindahkan ke kanan pada descendant variable. Kemudian yang medianya LKS atau LKPD atau modul tadi itu masukkan ke fixed factor. Nah, sebelah sana. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih save. Nah, kemudian muncul univariat seperti itu. Kita centang yang kolom standar. Nah, itu. Kemudian kita pilih continue, kemudian oke. Nah, kembali ke lembar kerja akan muncul standaris residual faktor dari data variabel dan data faktor yang diuji. Jadi itu yang itu kolom yang sebelah kanan sendiri itu hasil dari setelah kita uji normalitas. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita analyze lagi, kemudian pilih descriptive statistik, kita pilih faktor. Nah, kemudian next. Nah, di situ kita hanya memindahkan yang hasil standaris residual faktor tadi. Yang lainnya itu dibiarkan di sebelah kiri. Kita hanya memindahkan yang standaris residual saja ke dependent yaitu dan kita klik OK. Friksi lebih dari 0,05. Nah, pada hasil pengujian, signifikansi di sini itu sudah melebihi dari 0,05, yaitu 0,08, sehingga data dapat dikatakan terdistribusi normal. Kemudian, kita lakukan uji homogenitas dan ANOVA dua jalur. Langkah yang pertama itu kita klik Analyze, lalu General Linear Model, lalu pilih Univariate. Nah, akan keluar kotak seperti yang berikut. Lalu kita hilangkan centang pada standar disk, lalu klik Continue. Kemudian pada faktor di sini kita masukkan kedua faktor ini, lalu klik Add. Yang X1 itu pada horizontal axis, kemudian yang X2 pada separate lines. Klik Continue, akan keluar
upload seperti yang berikut. Untuk selanjutnya, Mbak Mas, yang lain ini bisa diikuti. Karena ternyata tidak murni demo ya, tapi sudah ada di sini. Bisa diikuti. Mbak Mas, yang lain bisa diikuti. jika perlu demo, jika perlu demo, ini bisa Bu menggunakan Ya. SPSS langsung. Kok ada yang menanyakan hubungannya dengan yang di Excel, kenapa, gimana? Apanya? Oh, datanya. Total respondennya. Tadi akan ada 4 kelas. Masing-masing kelas berisi berapa? Berapa orang, Mbak Mas? Yang teliti? 20, Bu. 20, kalau begitu semua responden sebanyak 80. 80. Diam. Gimana teman-teman? Apa perlu demo? Bagaimana Pak teman-teman? Apa perlu demo langsung? Boleh, boleh. Baik, di sini saya akan demonstrasikan langsung. Mbak. Ini Gimana, ada masalah? Stop sharing Macet, Bu. dulu, masuk lagi ke Iya, SBS. Ya. Nah, ini mau menyiapkan karena yang mau presentasi ternyata macet, buka SPSS-nya. Sebentar, nggih, teman-teman dan Ibu. kok seluruh layar ya? Selesai. Tolong dong. Apakah sudah muncul? Ya. Jadi kita masukkan data view-nya dulu di variabel view, kita pilih, kita masukkan X1, bawahnya X2, kemudian Y. Kemudian untuk desimal ini kita 0. Kemudian untuk labelnya ini, label pertama metode pembelajaran, yang kedua kemudian media pembelajaran. Yang ini Mbak Mas, kemampuan maaf, berpikir. Mbak Mas, tempat Ibu hujan deras banget. Bentar ya. Ibu matikan suara ya, karena hujannya deras banget. Baik, Bu. Untuk value, kita klik satu, labelnya yang satu itu metode inquiry.
di add. Kemudian yang kedua itu metode PBL. Di add, kemudian klik OK. Yang bawahnya ini juga seperti itu. Media pembelajaran pertama itu menggunakan LKPD. Yang kedua itu modul. Kemudian di add, klik OK. Seperti ini, sudah bisa diikuti teman-teman. Kemudian kita masuk ke halaman data view. Untuk datanya sendiri bisa dibuka di Excel, file Excel yang sudah di-share oleh Mbak Fania. Kemudian diklik aja, di-copy aja. Oh, belum pindah ya teman-teman. Ini langsung. Kemudian sebentar ya teman-teman. Atas prosesnya udah dibuka belum yang satunya? Nah, langsung copy aja. Oh, nggak bisa. Jika kalau seperti ini, apakah teman-teman sudah belum ya? Oh, beda berarti. Menggunakan yang ini aja. Seperti ini, sudah terlihat teman-teman, tapi ini yang Z-nya ini dihapus dulu. Seperti ini. Ini jumlah datanya 80. Kemudian untuk yang pertama kita menguji normalitas. Caranya analyze, kemudian general linear model, kemudian pilih univariate. Untuk univariate, kita masukkan yang dependent ini adalah kemampuan berpikir kritis. Ya, kemudian metode pembelajaran, oh ini masih jenis kelamin. Ini jenis kelaminnya diganti yang media pembelajaran ya teman-teman. Ya, oh ya, dibaca jadi ini, metode pembelajaran. Iya Bu, jadi SPSS yang tadi, yang dari awal tadi lemot, ini menggunakan yang lama. Gak apa-apa. Tampak jenis kelamin ini dibaca media gitu. Wes tak apa-apa. Cuman begini nak, kenapa itu dimasukkan ke fixed factor bukan random? Itu karena baik metode maupun media itu memang ditetapkan. Fix itu ditetapkan oleh peneliti bahwa yang diuji memang jenis media dan metode pembelajaran itu. Seperti Anda ketahui, metode pembelajaran kan banyak. Ketika peneliti fix hanya membandingkan apa dan apa tadi? Metode pembelajaran dan media pembelajaran, Bu. Apa dan apa? Metode pembelajaran. Metodenya apa dan apa tadi? Metode pembelajaran, inquiry, dan PBL. Nah, ketika hanya membandingkan inquiry dan PBL, fix, maka masuk ke faktor fix, nanti kesimpulannya hanya berlaku untuk inquiry dan PBL. Tetapi meneliti inquiry dan PBL tadi, kalau asalnya kedua itu dipilih secara acak dari banyak metode yang lain,
maka nanti kesimpulannya boleh berlaku atas nama metode. Paham? Jadi kalau misalkan fix, berarti nanti hasil itu sama atau berbeda, apakah ada pengaruh atau tidak, itu hanya bicara kedua metode tadi. Tidak bisa atas nama metode mengajar secara umum. Tetapi kalau menetapkan dua tadi dipilih secara acak dari metode-metode yang ada, bukan metode banyak sekali, maka itu masuknya ke random. Faktornya bersifat random. Jadi kesimpulannya boleh berlaku atas nama model pembelajaran keseluruhan. Demikian juga dengan media. Kalau ini tadi dengan sengaja hanya membandingkan modul dan LKPD, itu namanya fix. Tetapi kalau kita tahu media itu macamnya banyak, terus dipilih dua saja, dapatnya kebetulan juga modul dan LKPD, seperti itu maksudnya nanti masuk ke faktor random. Kesimpulannya boleh atas nama media secara keseluruhan. Jadi akan berbeda mengatakannya di kesimpulan. Misal kita akan mengatakan ada pengaruh media pembelajaran terhadap apa tadi? Y-nya apa? Kemampuan berpikir kritis, Bu. Kemampuan Ya. berpikir kritis. Coba bedakan ketika kita mengatakan misalnya saja ada pengaruh media pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan mengatakan ada pengaruh media modul dan LKPD terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, seperti itu. Lanjut. Baik, kemudian ini dipilih save, kemudian dicentang standar distance-nya, kemudian continue dan klik OK. Kemudian Ya. akan muncul input 1, namun kita kembali ke halaman kerja, yaitu di halaman ini. Untuk selanjutnya kita pilih analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian dipilih explore. Kemudian masukkan standar desain yang hasilnya tadi ke dependent list. Kemudian diklik plot, kita klik normality plot with test. Klik continue, kemudian diklik OK. Kemudian nanti akan keluar hasil. Apakah di sini kelihatan hasilnya? Untuk hasil nanti akan dijelaskan di belakang atau sekarang dijelaskan juga atau lewat PPT? Lewat PPT saja nggih. Ini cara-caranya saja. Kemudian setelah memperoleh hasil uji normalitas, kita masuk ke uji homogenitas dan uji ANOVA 2 arah. ANOVA 2 arah. Kemudian masuk ke analyze general linear, kemudian tetap ke univariate, masuk pilih save, kemudian yang standar desainnya tadi, yang centang tadi dihilangkan, diklik continue. Kemudian pilih plot, kemudian masukkan yang X1 itu di horizontal dan X2-nya itu di separated line. Kemudian diklik add. Sebentar nak. Ibu agak-agak gimana gitu dengan kode cara membaca bahasa Inggris ini. Nah, caranya kalau pengen ngerti bahasanya gimana gitu, copy dikasih ke Google Translate, terus kan ada yang kayak gambar mic tuh, akan keluar suaranya, jadi membacanya gimana gitu ya. Oh, lama-lama ya rodo-rodo risi gitu, cara membacanya. Oke, lanjut. Iya Bu, saya mohon maaf. Kemudian diklik continue. Setelah itu di
klik option. Untuk yang X1, X2, X2 dan X1 dan X2 ini juga dimasukkan. Kemudian dicentang deskriptif, statistik, dan homogeneity test. Kemudian pastikan ini sesuai dengan signifikan di levelnya, kemudian klik continue. Kemudian ini diklik OK. Kemudian masuk ke hasilnya. Ya. Di sini hasilnya ditampal. Untuk hasil uji homogenitas, untuk hasil uji yang pertama yaitu uji normalitas tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fania, yaitu dilihat dari ini tabel sebelah paling kanan sendiri, yaitu dilihat signya. Jika kriterianya dikatakan normal, jika signya itu lebih dari 0,5 dan 0,05 dan hasil pengujian diperoleh signya itu 0,068 lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Untuk uji homogenitas, baik, ini untuk hasil uji homogenitas. Uji homogenitas itu dilihat juga di tabel sebelah kanan, yaitu signya. Kriterianya dikatakan homogen jika sig lebih dari 0,05 dan hasil pengujiannya diperoleh sig 0,075 lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk langkah-langkah SPSS, ini hasil perhitungan ANOVA 2 jalur menggunakan SPSS, jadi dilihat adalah signya. Kita lihat di sini hasil dari X1, X2, dan X1, X2. Itu dihasilkan yang X1. X1 itu berupa metode pembelajaran, dihasilkan signya 0,05. Artinya lebih kecil daripada 0,0, signya itu 0,0, lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, ya, dan artinya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti metode pembelajaran inquiry dan PBL. Kemudian X2-nya ditinjau dari X2. Ini X2-nya ini diperoleh signya ini 0,04 yang artinya lebih besar 0,144, lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya terdapat perbedaan kemampuan berpikir, artinya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan modul dan LKPD. Kemudian yang ketiga itu ditinjau dari model pembelajaran dan
media pembelajaran yang digunakan diperoleh SIG-nya itu 0,956 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan media pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, nampaknya cukup dulu untuk grup ini. Intinya begitu ada 2 faktor, maka yang diuji adalah 3 hal. Faktor pertama, faktor kedua, dan kemudian faktor gabungan atau interaksi. Seperti itu, hati-hati memasukkan itu fixed atau random faktor. Itu sih awalnya dilihat bagaimana peneliti menentukan apa yang mau diuji cobakan. Oke, sementara cukup. Terima kasih untuk kelompok ketiga ini. Kita beri aplaus. Kemudian ya kita beralih ke kelompok 4. Silahkan. Nah, agak sedikit diringkas. Anggap prosedur input data itu sekarang sudah semakin familiar. Intinya, data yang akan dianalisis itu kalau di SPSS, maunya kan hanya dalam 1 kolom. Karena itu untuk membedakan ini tadi dari faktor A yang mana, faktor B yang mana, perlu diberi kode di kolom yang lain itu. Ya, sekarang anggap sudah familiar dengan input data, maka kelompok ini tinggal kita cermati kasusnya. Untuk contoh penelitian eksperimen dengan 2 faktor sudah cocok atau belum, prosedurnya bagaimana melakukan analisis, kemudian kesimpulannya bagaimana, karena waktunya sudah 13.56. Silakan Mbak Mas. Mana ini temnya? Mas Fatani kok senyum. Iya. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan dari saya kelompok kami terdiri dari saya Agnes, Ati, Mbak Vika dan Mbak Alif. Yang akan mempresentasikan tentang uji ANOVA 2 faktor dan contoh kasusnya. Mbak. Nah, sebelumnya untuk mempertegas lagi untuk pengertiannya, jadi itu faktor ANOVA disebut dengan ANOVA 2 jalur atau analisis varian 2 faktor. Nah, ANOVA 2 faktor memiliki perbedaan dibanding ANOVA 1 faktor. Nah, perbedaannya ada pada jumlah variabel independennya. Pada ANOVA 1 faktor hanya ada 1 variabel independen, sementara pada ANOVA 2 faktor ada 2 atau lebih variabel independen. Nah, diperjelas lagi oleh Martin dan Brickmont menyatakan bahwa two-factor ANOVA itu ANOVA digunakan untuk menguji efek dari 2 variabel independen atau efek utama pada variabel dependen yang sama dan juga memeriksa bagaimana variabel independen saling mempengaruhi satu sama lain pada variabel dependen atau efek interaksi. Stop. Mbak, ini kelompok Anda baca sendiri dari sumber White and White dan Sopo ini satunya. Tahu sampai halaman sekian, Mbak. Ini punya bukunya, baca sendiri. Enggak sih, Bu. Ini ambil dari Nah, itu dia. Ibu ingin menyampaikan apa? Ya, nanti kalau Anda nulis di tesis Anda atau di artikel Anda, ketika Anda tidak membaca sendiri, itu jangan memberi kesan seolah-olah Anda baca langsung ke situ. Kenapa Ibu menanyakan gini? Karena kelompok yang tadi pun persis seperti ini. Di kelas lain juga begitu. Nah, itu artinya kalian pada ambil jalan pintas, bukan mempelajari secara mendalam, kemudian menulis ulang, tetapi mengambil
plek seperti ini sudah ada dalam presentasi orang lain. Ya apa ya? Iya, Bu. Nah, itu nggak benar, gitu ya. Iya, Bu. Itu nggak benar. Oke. Jadi seharusnya sebenarnya Ibu berharap Anda mempelajari, kemudian menulis ulang. Tapi bukan ngambil plek, PPT bahkan yang dengan judul yang sudah ada, karena secara kebetulan kelompok lain juga ada yang persis seperti ini. Iya, Bu. Ya, semester ini Ibu ngajar 3 kelas statistika, ada di biologi, ada di fisika, biasanya juga ada kimia, tapi ini enggak. Oh iso persis nulis kayak gini, ini yang kemudian Ibu tadi mengatakan, nah jalan pintas seperti ini sebenarnya tidak terlalu diharapkan, gitu ya. Kalau Anda belajar dari mana saja, it's okay. Dari PPT orang asal meyakinkan juga oke. Tetapi kalau hanya dipindah plek, itu sayang. Oke, lanjut. Iya, Bu. Nah, untuk syarat dari apa dua faktor, jadi yang pertama, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kedua, varian antar kelompok harus homogen. Dan ketiga, sampel merupakan sampel random sampel dari data kuantitatif. Dan yang keempat, nilai sampel dikategorikan pada dua faktor atau dasar dinamakan sebagai metode ANOVA dua faktor. Nah, tujuan dan pengujian ANOVA faktor jalur ini adalah untuk menguji apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Untuk soal uji ANOVA dua faktornya dilanjutkan oleh Mbak Vika, silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang diawali oleh Mbak Nes tadi. Nah, di sini seorang guru ingin meneliti apakah faktor waktu belajar dan hobi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian biologi siswa. Untuk keperluan penelitian, guru tersebut mengambil sampel sebanyak 25 siswa kelas 11. Data yang telah dikumpulkan disajikan pada tabel. Nah, selanjutnya, oh iya, nah di sini merupakan keterangan angka 1 itu gimana nih? Angka 1 ini merupakan waktu belajar 1-2 jam, dan angka 2 itu merupakan waktu belajar 2-3 jam. Untuk hobi, yang pertama itu dia olahraga, yang kedua itu nah, dalam kasus ini akan dengan menggunakan tingkat signifikan 5%, apakah terdapat perbedaan nilai ujian biologi yang signifikan di antara siswa yang memiliki hobi olahraga, membaca dan menonton film? Dengan kata lain, apakah hobi secara signifikan berpengaruh terhadap nilai ujian biologi? Yang kedua, dengan menggunakan tingkat signifikan 5%, apakah terdapat perbedaan nilai ujian biologi yang signifikan di antara jam belajar? Dengan kata lain, apakah waktu belajar secara signifikan berpengaruh terhadap nilai ujian biologi? Dan yang ketiga itu dengan menggunakan tingkat signifikan 5%. Apakah terdapat interaksi yang signifikan antara waktu belajar dan hobi dalam pengaruh terhadap nilai ujian biologi? Oke, stop dulu. Kalau seperti ini, penelitiannya berjalan bagaimana ya? Apa treatment yang diberikan kepada unit percobaan? Kalau Anda ingin menyebutnya jenis penelitiannya eksperimen, maka faktor atau treatmentnya apa? Semua ikut mikir, cocokkah ini disebut dengan penelitian eksperimen? Yuk, Mbak Mas, cocokkah ini merupakan penelitian eksperimen? Apa yang dieksperimenkan? Tadi kan seolah-olah begini, 25 siswa, terus didata, ya tak? 25 siswa didata, kamu jam belajarnya sehari berapa jam?
terus hobimu apa, gitu kan? Betul begitu? Apa treatment yang diberikan kepada subjek penelitian? Tidak ada ya, Nak. Jadi ini juga bukan contoh penelitian eksperimen. Bahwa ada 2 faktor, oke. Bahwa ini bisa diuji menggunakan ANAFA, oke. Tetapi sebenarnya ini bukan contoh penelitian eksperimen. Mbak Rizky ngobrol karo Sopoy, Rizky Putri. Kayaknya sebelahmu ada sing kok ajak ngomong gitu. Bener? Fokus ya, biar nanti kalau melakukan penelitian di tesis, Anda juga paham jenis penelitiannya itu apa. Mbak Agustina juga ngobrol sama siapa? Jadi, sekali lagi, loh, ini masih ngomong terus. Mbak Agustina ngobrol sama siapa kamu di ruangan? Ada teman lain? Saya sama Vika, Bu. Oh, begitu. Ya, ulang. Jadi kalau penelitiannya eksperimen, itu ada yang dikenakan treatment atau perlakuan kepada subjek atau unit percobaannya. Kalau ini tadi enggak, didata aja. Kamu hobinya apa? Terus kamu jam belajarnya berapa jam? Hanya seperti itu. Oke? Nah, coba sekarang semua mikir. Contoh yang bukan di bidang pendidikan. 2 faktor, dua-duanya adalah treatment. Contoh yang bukan di bidang pendidikan, tetapi misalnya di bidangmu di biologi. Misalnya mau mengetahui pengaruh apa dan apa terhadap apa. Pupuk, Bu. Betul? Pengaruh jenis pupuk terhadap tanaman, Pak. Ya, satunya jenis pupuk, satunya apa? Terhadap Jangan buru-buru terhadap, kan 2 faktor. Pengaruh jenis pupuk kan pH tanah. Air. Pengaruh jenis pupuk dan pH tanah. pH tanah. Oke, apalagi? Pengaruh jenis pupuk dan dosis pupuk. Pengaruh jenis pupuk dan frekuensi penyiraman. Pengaruh jenis pupuk dan apa misalnya? Media tumbuh. Nah, misalnya kayak gitu loh, treatment. Jadi ada yang dikenakan. Tetapi kalau pengaruh, misalnya saja jenis bibit terhadap hasil, nah jenis bibit itu bukan treatment. Oke, tetapi bahwa rata-rata hasil dari jenis bibit yang beda bisa juga diuji, oke. Ibu sedang membicarakan kalau penelitiannya eksperimen, itu ada treatment atau perlakuan yang diberikan. Jelas ya? Oke, lanjut. Baiklah, untuk hipotesis penelitiannya, Hanul tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu belajar terhadap hasil ujian biologi siswa, dan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu belajar terhadap hasil ujian biologi siswa. Yang kedua, Hanul tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hobi terhadap hasil ujian biologi siswa. Hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan antara hobi terhadap hasil ujian biologi siswa. Dan yang terakhir, H0-nya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara waktu belajar dan hobi terhadap hasil ujian biologi siswa, dan HA-nya terdapat interaksi yang signifikan antara waktu belajar dan hobi terhadap hasil ujian biologi siswa. Lanjut, Mbak. Yang menentukan alfanya di sini menggunakan 0,05. Kriteria keputusannya H0 ditolak jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau ada pengaruh dari variabel terhadap hasil ujian biologi. Langkah-langkah uji ANOVA 2 jalur perhitungan dengan SPSS itu pertama menguji normalitas residual standar. Oke, stop dulu Mbak. Stop dulu. Yang ini oke lah, bolak-balik sudah disebut oke. Ya, H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari alfa. Pertanyaan Ibu adalah kalau persis sama dengan 0,05 bagaimana?
Ini kan kurang dari dan Diterima, lebih Bu. dari. Kalau persis masuk H0 bagaimana? Diterima, Bu. Iya, diterima. Itu yang kita ingatkan ke yang lain, ya. Ini kan baru mengakomodir kalau lebih dan kalau kurang. Lah kalau sama dengan, nah, masuk pada H0 diterima. Oke, lanjut. Ini sudah bolak-balik disebut. Lanjut. Baiklah, untuk demonstrasi uji ANOVA 2 faktor menggunakan SPSS-nya akan dilanjutkan oleh Mbak Agustina. Mbak Agustin, silakan. Ibu, ini izin bertanya, apakah di demo, apa kami cuma menampilkan hasil di PPT? Ibu bicara mikrofonnya belum dinyalakan. Oke, Mbak Mas, ini perlu didemokan atau cukup dibahas hasilnya? Anda masih perlu didemokan atau sudah lumayan familiar sehingga ini cukup dibahas hasil. Halo Mbak Mas yang lain? Grup ini menunggu jawaban, mau didemokan atau ditunjukkan saja hasilnya? Hasilnya aja. Iya. Hasilnya aja kata Mas Theo. Ya. Mbak Mas yang lain sepakat? Oke, ya kalau sepakat lanjut hasilnya saja. Tapi sekali lagi ya, karena ini sebuah keterampilan, Anda jangan menganggap melihat gitu tadi sudah bisa, oke, besok pas harus mengerjakan sendiri, nah baru bertanya-tanya apaan ya ini yang diinput dan seterusnya. Oke, silahkan Mbak, kelompok 4. Di sini yang pertama uji normalitas. Dari hasil yang ditampilkan, di sini di signifikansi tabel Shapiro-Wilk itu nilainya 0,208. Nah, karena tadi di awal sudah dijelaskan, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka itu bisa dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, kenapa di sini menggunakan Shapiro-Wilk? Berdasarkan hasil yang kami cari di internet, penggunaan signifikansi pada Shapiro-Wilk ini karena jumlah sampelnya kurang dari 50. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Nah, karena nilai signifikansinya lebih besar daripada nilai alfa, maka kita bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitasnya akan dijelaskan oleh Mbak Alif. Baik, terima kasih Mbak Ati. Mengenai interpretasi hasil yang pertama, didapatkan output mengenai between subject faktor. Nah, di sini dapat kita ketahui dari 3 kategori hobi, yaitu ada hobi olahraga, hobi membaca, dan juga hobi menonton. Didapatkan hasil hobi olahraga dengan jumlah 10, hobi membaca 9, dan hobi menonton film adalah 6. Selanjutnya, pada output yang kedua, yaitu mengenai deskriptif statistik. Pada bagian ini menjelaskan mengenai rata-rata, standar deviasi, dan juga jumlah dari masing-masing kategori. Misalnya pada hobi olahraga, dengan laki-laki dan perempuan di sini tadi kami sudah mengganti ya teman-teman, mohon maaf. Ya laki-laki kami ganti dengan waktu belajar 1-2 jam, dan perempuan kami ganti dengan waktu belajar yaitu adalah 2-3 jam. Sehingga pada hobi olahraga dengan waktu belajar 1-2 jam, maka rata-ratanya adalah 75,40 dengan standar deviasi adalah 14,707 dan juga jumlahnya ada 5. Sehingga total semuanya yang hobi olahraga baik dari waktu belajar 1-2 jam maupun 2-3 jam adalah 10 orang dengan rata-rata 78,30. Output yang ketiga yaitu mengenai
Levent test, yaitu untuk mengetahui mengenai homogenitas. Nah, di sini dapat kita ketahui signifikannya adalah 0,085. Jadi 0,085 ini lebih besar daripada 0,05 yang artinya data ini memiliki variansi yang sama sehingga memenuhi syarat untuk melakukan uji ANOVA. Output yang keempat yaitu mengenai test of between subject effect. Nah, yang kita lihat di sini yang paling bawah yaitu hobi dengan waktu belajar. Kalau ada layar ini merupakan hobi dengan jenis kelamin. Dan didapatkan signifikansi yaitu adalah 0,123. Sehingga signifikansinya adalah lebih besar daripada 0,05. Maka H0-nya diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi yang signifikan antara waktu belajar dan juga hobi. Dalam pengaruhnya terdapat terhadap nilai ujian biologi. Namun, apabila signifikansi di sini kurang dari 0,05, maka dapat dilanjutkan dengan uji post hoc. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 4. Kami kembalikan kepada Mbak Agnes. Ya, terima kasih sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Kembalikan sama Ibu. Iya. Jadi ya Mbak Mas, meskipun Ibu sudah sampaikan kasusnya boleh dari buku, boleh dari skripsi, tesis, disertasi, ngarang fiktif juga boleh, tapi ya sing rodok kreatif. Yang sekiranya permasalahan seperti itu memang mungkin diteliti di dalam keseharian. Ada penelitian, ada pentingnya, ada perlunya meneliti hal itu. Jadi nanti kalau untuk tesis Anda, di latar belakang Anda harus sampai apa sih pentingnya meneliti hal itu, ya. Kalau sudah diperoleh hasil penelitian seperti itu, terus gimana mau dimanfaatkan untuk apa? Nah, kepentingannya itu harus sangat jelas. Sekarang kalau misalnya ini ternyata hobi yang berbeda, itu menjadikan kemampuan berpikir kritisnya beda, seandainya loh ini. Terus yang paling top tuh yang hobinya membaca. Apa ya syarat masuk siswa itu termasuk di hobinya, terus yang diterima yang hobi membaca saja, kan nggak mungkin. Kebayang? Nah, seperti itu harus dipikirkan, karena nanti kemudian apa setelah data di tangan itu terus mau buat apa? Itu kalau nanti melakukan penelitian, di latar belakang masalah itu Anda harus sampai pada apa pentingnya itu diteliti. Seperti itu, Mbak Mas? Paham ya? Oke. Sementara ya, silahkan. Ya, betul. Jadi uji lanjut itu hanya kalau kemudian peneliti ingin mencari yang berbeda yang mana. Itu saja kalau level of treatment-nya lebih dari 2. Kalau cuma 2, A dan B, ujinya mu A sama dengan mu B, lawannya kan hanya mu A tidak sama dengan mu B. Jadi ketika H0 ditolak, ya sudah langsung itu berbeda. Tetapi kalau ujinya mu A sama dengan mu B sama dengan mu C, ketika ditolak, mu yang mana yang berbeda, perlu uji lanjut. Oke? Bu, mau tanya. Berarti untuk uji lanjut itu sebenarnya tergantung ya Bu ya, mau tergantung dari pihak penelitinya seperti itu ya Bu ya? Tuh, bukan tergantung pada pihak penelitinya, tergantung H0 utamanya tadi ditolak apa diterima. Kalau sudah diterima, berarti rata-ratanya dianggap sama, ya tidak perlu uji lanjut. Lah mencari apa? Oke? Uji lanjut itu seperti mencari pasangan rata-rata mana yang berbeda. Itu kalau yang diujikan lebih dari 2 grup. Kalau hanya 2,
ya isinya hanya sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau H0 ditolak, ya sudah langsung tidak sama dengan. Oke? Oke, Bu. Ya. Apanya yang masuknya di mana? Oh, betul pertanyaanmu isi jelas. Apa? Apa? Nah, univariat atau multivariat itu dilihat dari respon yang diamati. Misal, pengaruh metode mengajar terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Pada satu subjek diukur dua hal, yaitu prestasi dan kemampuan berpikir kritis. Kalau seperti itu masuknya multivariat. Multivariat pun bisa nanti hanya melibatkan satu faktor, namanya MANOVA satu faktor, tetapi bisa juga ada kovariatnya, bisa juga ada dua faktor, dan seterusnya. Sekali lagi, univariat atau multivariat dilihat dari respon yang diamati. Oke? Ya, sementara diselesaikan dulu yang univariat, masih ada ANCOVA, baru setelah itu ke multivariat. Oke? Sudah, Mbak Mas? Oke, kalau sudah hari ini Ibu tutup sekian dulu. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat semuanya. Terima kasih untuk tim yang sudah menyiapkan presentasi. Oke, sekian dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Berbuat.